Halo guys, kembali lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan melanjutkan manhwa berjudul Yongheng Zizun. Sebelum itu buat kalian yang ingin traktir Mimin, silahkan klik link Saweria di bawah. Oke kalau begitu mari mulai saja ceritanya. Audio Jungle. Chapter 21 dibuka dengan Li Fuchen yang sedang diganggu oleh Fang Laihai. Fang Laihai berkata, Li Fuchen aku menasehatimu untuk menyerahkan tambang biji. Li Fuchen pun menjatuhkan batu yang dibawanya dan berkata, Fang Laihai kau sudah mencari gara-gara denganku lagi dan lagi, hari ini aku akan menantang tubuh kuatmu itu. Fang Laihai pun berkata, aku kerangka tulang Vajra bintang 4, kau akan menyesalinya. Setelah Fang Laihai berkata demikian, mereka pun langsung saling menyerang. Dan keduanya pun terhempas ke belakang. Fang Lai pun berteriak, Li Fuchen, rasakanlah Heavenly Storm Fistku. Setelah Fang Laihai mengeluarkan teknik Heavenly Storm Fist miliknya, Li Fuchen langsung menyerang perut Fang Laihai, menggunakan teknik Purse Mountain Fist. Dan berkata, jika kau bukan murid Sekte Changlan, kau sudah mati dari dulu. Fang Laihai yang sedang kesakitan berkata, ini tidak mungkin. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan Li Fuchen yang sedang memukul batu menggunakan ki murni. Itu membuat wanita bernama Zhu Hong terkejut dan berkata, Li Fuchen kekuatanmu sudah meningkat dengan sangat cepat. Lalu Li Fuchen membalas perkataan Zhu Hong dan berkata, aku mengejar puncak seni bela diri, oh iya juga apa Tai Sao Yu masih mengganggumu. Lalu Zhu Hong berkata, aku belum melihatnya untuk sementara waktu ini, tapi aku merasa kalau dia akan secepatnya membuat masalah padamu. Setelah Zhu Hong mengatakan itu, Tai Sao Yu pun benar-benar datang. Tai Sao Yu berteriak memanggil-manggil Li Fuchen. Saat Li Fuchen dan Tai Sao Yu berhadapan, Li Fuchen mengatakan bahwa dirinya bisa mengalahkan Tai Sao Yu hanya dengan satu pukulan. Tai Sao Yu pun kesal dan berteriak, apa katamu? Tapi di sisi lain mantan tunangan Li Fuchen si Guan Xue mengajak temannya untuk pergi dan berkata, ayo kita pergi, orang sombong tidak akan memiliki masa depan. Tapi temannya Guan Xue berkata, kita lihat saja siapa tahu ada keajaiban. Di sisi lain, Tai Sao Yu yang kesal langsung menyerang Li Fuchen dan berteriak, jangan sombong, dasar sampah rasakan ini. Lalu Li Fuchen dengan santainya melakukan satu kali serangan terhadap Tai Sao Yu dan menghancurkan tulang Tai Sao Yu. Itu membuat mantan tunangannya yang bernama Guan Xue dengan penonton lainnya terkejut. Kemudian Li Fuchen pun pergi untuk berkultivasi. Setelah Li Fuchen berkultivasi, Li Fuchen pun pergi dari tempat berkultivasinya. Saat Li Fuchen sedang berjalan-jalan, Li Fuchen berpapasan dengan Yu Witian, lalu Yu Witian pun berkata, Li Fuchen, aku benar-benar mengagumimu, apa kau tertarik menjadi pengikutku? Lalu Li Fuchen berkata, aku hanyalah kerangka tulang biasa, aku tidak ada nilainya bagimu. Setelah mengatakan itu Li Fuchen pun pergi meninggalkan mereka. 3 hari kemudian pembukaan kompetisi Outer Sekte diadakan. Tetua Sekte mengatakan bahwa hanya 20 orang yang mencapai tujuan akan menang, dan sisanya akan didiskualifikasi. Lalu Tetua Sekte pun mengumumkan bahwa kompetisi dimulai. Setelah Tetua Sekte mengumumkan bahwa kompetisi dimulai, para peserta pun berlari menuju tujuan. Tapi Li Fuchen dihadang oleh 100 orang suruhan Fang Laihai, namun Li Fuchen bisa lolos dari 100 orang itu, dan terus berlari mengejar peserta-peserta yang ada di depannya. Itu membuat orang-orang yang tersusul oleh Li Fuchen terkejut. Kemudian Li Fuchen pun berteriak, Senior Gao, apa kamu melihat Fang Laihai? Aku punya masalah pribadi dengannya. Gao pun menjawabnya dan berkata, mungkin kamu dapat bertemu dengannya di depan. Li Fuchen pun berterima kasih kepada Gao dan langsung melesat ke depan meninggalkan peserta di belakangnya. Saat Li Fuchen bertemu dengan Fang Laihai, Li Fuchen berkata, Fang Laihai, kau murid dari Heaven Proud, tapi masih menggunakan trik curang. Fang Laihai pun berkata, tapi aku tidak menggunakan trik curang. Lalu Li Fuchen berkata, aku penasaran bagaimana kau akan meraih 20 teratas jika aku melukaimu. Setelah Li Fuchen mengatakan itu, Fang Laihai langsung menyerang Li Fuchen. Li Fuchen dengan santai membalas pukulan tangan Fang Laihai menggunakan pukulan tangan miliknya, dan yang terhempas ke belakang adalah Fang Laihai. Fang Laihai pun kesal dan marah. Lalu Fang Laihai berteriak, bajingan kau, matilah, dan mencoba untuk menyerang Li Fuchen lagi. Saat Li Fuchen akan beradu pukulan lagi dengan Fang Laihai, tiba-tiba ada orang yang menendang Li Fuchen.
dan membuat Li Fu Chen terhempas jauh. Ternyata orang yang menendang Li Fu Chen adalah pamannya Fang Laihai yang bernama Fang Dahe. Setelah Fang Dahe menendang Li Fu Chen, tetua sekte datang dan marah. Tetua sekte berkata, "Fang Dahe, apa yang sedang kau lakukan?" Fang Dahe pun menunduk dan ketakutan. Lalu tetua sekte pun menyuruh Fang Dahe untuk kembali dan merenungkan kesalahannya di depan tetua Xiao, dan tetua sekte itu pun mengatakan Li Fu Chen bisa melanjutkan pertandingan. Li Fu Chen berterima kasih kepada tetua dan melanjutkan pertandingan. Setelah beberapa saat, peringkat ke-1 dimenangkan Yu Wentian. Para murid yang menonton pun memuji Yu Wentian. Setelah beberapa saat kemudian ada orang yang berkata peringkat kedua sudah datang. Para murid yang menonton pun ingin segera mengetahui siapa yang mendapatkan peringkat kedua. Dan saat Li Fu Chen berjalan menuju garis finish, para murid yang menonton terkejut dan tidak percaya bahwa Li Fu Chen yang mempunyai kerangka tulang biasa bisa mendapatkan peringkat kedua. 3 hari kemudian turnamen peringkat dimulai, lawan ditentukan melalui nomor undian. Pertandingan pertama Guan Xue melawan Wu Qingmei. Saat Wu Qingmei dan Guan Xue berada di atas arena, Wu Qingmei mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengalah kepada junior. Lalu Guan Xue berkata, "Aku tidak perlu kau untuk menyerah padaku." Setelah Guan Xue mengatakan itu, Wu Qingmei berkata, "Berhati-hatilah," dan Wu Qingmei pun menyerang Guan Xue. Saat Wu Qingmei menyerang Guan Xue menggunakan teknik Violent Gale Quick Slash, Guan Xue langsung menggunakan teknik Plum Blossom Sword Arts. Saat Guan Xue dan Wu Qingmei saling menyerang, Li Fu Chen menduga yang akan menang adalah Guan Xue. Dan benar saja setelah beberapa saat Li Fu Chen menduga-duga bahwa Guan Xue akan menang, Guan Xue pun diumumkan menang melawan Wu Qingmei. Pertandingan selanjutnya terus berlanjut, hingga hanya tersisa Li Fu Chen, Yu Wentian, Gao Zhang, Zhao Ming, dan Sang Guanhong. Lalu pertandingan selanjutnya Li Fu Chen melawan Zhao Ming dimulai. Tanpa berlama-lama mereka pun saling menyerang sekuat mungkin. Setelah beberapa lama mereka bertanding, Zhao Ming pun kalah dan Li Fu Chen menang. Pertandingan selanjutnya Li Fu Chen melawan Yu Wentian dimulai. Yu Wentian berkata, "Li Fu Chen, kemarilah, aku akan memberimu kesempatan menyerang lebih dulu." Lalu Li Fu Chen berkata, "Sesuai keinginanmu." Kemudian Li Fu Chen menyerang Yu Wentian. Saat mereka berdua saling menyerang, para murid yang menonton mengira bahwa Li Fu Chen tidak akan bisa menahan serangan Yu Wentian, tapi pada kenyataannya Li Fu Chen bisa menahan serangan Yu Wentian. Itu membuat murid yang menonton terkejut. Kemudian Yu Wentian menggunakan teknik Golden Snake Sword Arts dan Li Fu Chen menggunakan teknik Red Fire Sword Art. Saat pedang mereka diayunkan dan saling menahan, itu membuat ledakan dan membuat pedang mereka hancur. Karena pedang mereka hancur, mereka pun menggunakan tangan kosong untuk saling menyerang. Setelah beberapa saat mereka bertarung menggunakan tangan kosong, tetua sekte pun melemparkan 2 pedang untuk Li Fu Chen dan Yu Wentian. Mereka berdua pun mengambil pedang masing-masing dan melanjutkan pertandingan menggunakan pedang. Mereka berdua terus menyerang, tapi Li Fu Chen unggul dalam pertandingan tersebut dan terus memojokkan Yu Wentian, sampai akhirnya Li Fu Chen menang.